Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maimun Fawad Iza. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Saya duduk di semester 4. Izin mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya yang bernama Herpin Yogi Pradita, MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap, segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng nas, membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Berikutnya, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal atau lentur dan luas. Keelastisannya cukup mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku atau keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling benar dan sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai bagi keadaan. Berikutnya, universal atau alami, berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak dikembangkan kepada Al-Quran universal. Secara hukum Islam dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Al-Sabah ayat 28. Kedua ayat di atas menyatakan bahwa syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang di dunia atau yang di seluruh dunia atau seluruh alam. Berikutnya, dinamis dalam KBBI dijelaskan makna
dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri. Dalam keadaan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar yang tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban membatasi kemerdekaan, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Semua manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Berikutnya, sistematis syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Saytibi mengatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah hawa nafsu atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiar, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau ikhtiraran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersifat ta'akuli, yakni ta'akuli berbentuk bidang muamalah. Ta'akuli bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makulah al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.